Welcome back segmen Ngopsa, ngobrol santai edisi 3. Yap, seperti udah kalian tahu ya, ini tuh video-video gua nggak ada skrip, nggak ada editan, dan gua akan upload mulai video edisi 3 ini, Ngopsa edisi 3 ini di Instagram, TikTok, dan sosmed lainnya. Tapi ada jeda, jadi gua bakal ngeduluin dulu di YouTube, baru upload di Instagram, di TikTok, dan lain sebagainya. Ya karena gue di TikTok, di Instagram nggak ada duitnya, gitu aja simpel. Jadi ya di YouTube dulu aja. Spesial buat para penonton di YouTube. Tapi tetap gue akan upload di sosmed lainnya. Oke, di video kali ini gue agak telat ya bikinnya. Maklum cuy, ini hari Minggu jadi gue agak males. Tapi karena udah coba komitmen tetap bikin ya. Oke, gini kita kita lihat dulu aja. Ketika gue buat video ini itu Bitcoin ada di harga 30.179 dengan dominasinya itu dominannya 48% ya, cukup turun. Kemarin sempat gue bikin video di edisi 2 itu 49%. Ethereum di 1925, XRP kemarin sempat heboh ya 2 hari yang lalu, sekarang di 0,7, Cardano di 0,3. XRP lagi turun sekitar 2,6% ya dalam 24 jam terakhirnya. Cardano 2,3, kemudian Dogecoin lagi dalam tren positif dalam 24 jam ini plus 3,7%. Shiba Inu ya positif lah segini, cuma 0,07% minusnya. Masih bagus ya untuk beberapa token-token ini dan juga kripto lainnya, altcoin lainnya maksudnya. Solana juga segini mah bagus lah. Oke. Bitcoin sekarang itu lagi minus 56% dari all time high-nya. Ethereum 61%, Cardano cukup gede loh. Cardano 90%. Jadi kalau misalkan kita punya Cardano eh, akumulasi di harga segini, potensi return-nya ketika dia balik ke all time high itu besar loh. Cardano, Solana lumayan gede. Itu 90%. Polkadot berapa? Polkadot 90% juga. Tuh gede sebenarnya, ini tuh enak gitu ya. Kalau XRP berapa ya? XRP 82%. Nah, terus kalau misalnya kita lihat sekarang di top gainersnya nih ada Compound ya. Dan 24 jam terakhir dia naik 16%, kemudian One Inch 10,38%. Untuk top losernya itu Lido ya. Itu 4,6%, yang nggak terlalu besar lah. Stellar nggak terlalu gede, 4,3% itu termasuk penurunan yang standar-standar aja gitu. Oke, jadi sekarang gue pengen bahas itu pertama, nggak banyak sih, cuma 2 hal. Karena ini ini hari Minggu, gue pengen santai-santai gitu. Terus yang kedua juga memang nggak banyak banget berita yang harus dibahas. Pertama yang pengen gue bahas nih itu ada tentang Phantom, FTM lah atau apa, terserah kalian lah. Sekali suka salah aja gue kalau ngomong kadang-kadang. Nah, jadi gini, Phantom ini sekarang lagi dalam posisi yang kurang bagus karena kemarin sempat ada masalah dengan multi chain ya, yang kita udah tahu semua. Jadi di awal Mei 2023 ini TVL dari Phantom itu sekitar 364 juta dolar. Sekarang ketika video ini dibuat ada sekitar 69 juta dolar aja. Penurunannya tajam banget, dan itu terjadi karena masalah multi chain yang di bulan di bulan Juli, 14 atau 16 Juli ya, saya lupa deh, kalau nggak salah tanggal 6 Juli deh, di hacknya multi chain. Jadi gini, kenapa sih kok bisa sampai separah ini gitu kan? Jadi awalnya CEO multi chain sebelum ketangkep, dia kan sempat ketangkep juga tuh, bukan sempat, emang ketangkep ya. CEO multi chain ini ketangkep awalnya, sebelum sebelum itu, awal jauh itu dia bilang ke Andre Cronje dan tim dari Phantom itu mereka tuh senang gitu kalau misalkan mengintegrasikan dengan multi chain, sebab ada banyak jaminan dari tim multi chain seputar desentralisasi server, akses dan distribusi geolokasi. Tapi pas ketangkep di bulan Mei kalau nggak salah, pas ketangkep kemarin di bulan Juli, itu tuh apa namanya? Oh salah saya. Ketangkepnya di bulan Mei. Aduh, ngaco nih ya, maklum hari Minggu. Ketangkepnya di bulan Mei.
Terus udah gitu di bulan Juli tanggal 6 dia kena eksploitasi besar-besaran sekitar $125 juta. Nah, baru deh tanggal 14 Julinya tim Multichain yang tersisa mengumumkan untuk menutup operasi. Alasannya sederhana, karena CEO yang ketangkap itu ada satu-satunya orang yang bisa mengakses server dari Multichain. Jadi pas ketangkep di awal Mei, di bulan Mei kalau nggak salah, CEO-nya ketangkep tanggal 6, kan ada beritanya di mana-mana. Tanggal 6 Julinya langsung dieksploitasi besar-besaran oleh hacker. Dan nggak ada yang bisa ngakses server, nggak ada yang bisa perawatan atau maintenance atau lain sebagainya. Jadi dieksploitasi 125 juta. Dan itu pun juga berdampak kepada Phantom, pada token FTM, TVL-nya ada penurunan sekitar 364 juta. Sekarang ketika videonya dibuat, hanya ada sekitar $69 juta aja TVL-nya. Padahal kalau kita lihat ya di tahun 2022 ketika banyak pasar terguncang, maksudnya bukan hanya kripto, hampir semua kan. Terus juga waktu itu ada banyak gunjang-gunjing dari mulai Luna ya, Dokon, terus juga beberapa capital besar yang tumbang sampai FTX. TVL dari Phantom itu di tahun 2022 ada sekitar $7 miliar. Sekarang hanya tinggal 70 juta atau ketika video dibuat $69 juta. Jauh banget, gila, ini jauh banget. Nah, nanti gue juga akan bahas update-nya ya. Sekali lagi gue akan bahas update Cardano, Polygon, Phantom, dan beberapa lainnya. Dan mungkin malam ini kalau bisa, kalau keburu nih, kalau gue mood untuk ngedit ya, gue akan upload Arkham gitu. Dan mungkin kalian udah lihat beberapa video lain, YouTuber-YouTuber lain yang ngebahas. Gue bukan YouTuber ya, gue cuma orang yang seneng berbagi aja. Cuman ada beberapa YouTuber yang udah ngebahas Arkham. Ya jelas mereka punya banyak sumber dan materinya bagus-bagus, videonya bagus-bagus. Tapi mudah-mudahan insya Allah video Arkham yang nanti gue upload itu agak sedikit berbeda. Oke, kalian bisa nonton aja. Dan untuk yang bahas update detail Phantom dan Polygon, Cardano, dan lain sebagainya, itu akan setelah Arkham. Mungkin hari Senin gue bakal coba buat materinya. Kalau keburu Selasa atau Rabu gue upload. Yang belum subscribe, yang kebetulan nonton, subscribe aja karena itu videonya agak berbeda dengan video Ngopsa. Ngopsa kan cuma ngobrol santai, ya nggak ada skrip, nggak ada editan, jadi cuma begini aja. Oke? Nah, terus yang kedua, sekarang tadi kan bahas pertama, dan ini yang kedua dan yang terakhir, biar cepet videonya cepet beres, kalian bisa cepet jalan-jalan, menikmati hari santai dengan keluarga, itu juga gue. Nah, di yang kedua ini gue mau bahas tentang kalender ekonomi. Ya emang sih hari ini juga nggak ada yang gimana-gimana ya. Besok juga kayaknya kurang berdampak pada harga kripto. Tapi gue rasa cukup menarik untuk dibahas karena berita tentang kripto sendiri itu lagi boring banget, tentang XRP lagi, potensi harga lagi, harga XRP, terus harga Cardano, Polygon itu udah kita bahas semua dari awal video, dari Ngopsa edisi 1. Jadi buat gue itu boring, nggak menarik untuk dibahas. Nah, besok dalam kalender ekonomi gue lihat ada jam 9 pagi ya waktu Jakarta itu ada China GDP year over year. Terus ada China Industrial Production juga sama. Walaupun pengumuman ini dari China, seharusnya tetap ada dampaknya pada harga kripto. Apalagi sempat kita tahu semua di awal Januari Februari ya kalau nggak salah ya, Januari Februarian itu sempat ada narasi kripto dari China juga. Loh, gue lagi gak enak bahas suaranya. Nah, buat yang belum tahu ya, GDP itu pertumbuhan produk domestik bruto dari tahun ke tahun. Kalau GDP year over year, GDP adalah ukuran total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi China dalam satu tahun. Maksudnya total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara, nggak harus China. Tapi karena ini kan kebetulan besok pengumumannya GDP China ya. Sedangkan industrial production itu adalah pertumbuhan produksi dari tahun ke tahun. Perbedaan utamanya antara GDP year over year dan industrial production year over year itu GDP mengukur total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi. Sedangkan produksi industrial hanya mengukur total nilai semua barang
yang diproduksi oleh perusahaan industri. Itu perbedaannya, oke? Jelas ya? Kalau GDP mengukur total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Sedangkan produksi industrial hanya mengukur total nilai semua barang yang diproduksi oleh perusahaan industri. Gitu kira-kira. Buat yang kalian belum tahu, saya rasa juga banyak yang udah tahu ya. Kalau kita di kripto, suka nggak suka, emang ekonomi secara global itu akan mempengaruhi nilai. Memang sih pada awalnya tahun 2012, ketika saya baru pertama kali tahu kripto ya. Tapi saya nggak masuk di kripto tahun 2012 juga, nggak gitu. Kalau segitu mungkin lebih banyak tuh saya. Kalau beli Bitcoin. Cuman maksudnya ketika saya tahun-tahun itu kripto itu memang tidak terlalu dipengaruhi oleh ekonomi secara global. Dia punya siklusnya sendiri sampai saat ini juga sih. Cuman kalau sekarang semenjak tahun 2018 ke atas itu agak ada sedikit korelasinya. Oke. Nah, GDP ini untuk mengukur nilai semua barang dan jasa yang diproduksi suatu negara, sedangkan produksi industri hanya mengukur nilai barang yang diproduksi oleh perusahaan industri tersebut. Jadi, GDP itu lebih luas daripada produksi industrial. Nah, cara bacanya gini. Kalau GDP kalau GDP dan industrial production, kalau GDP dan industrial production China melebihi forecast, itu bisa dianggap positif bagi perekonomian China. Ujungnya akan meningkatkan kepercayaan investor secara global kepada ekonomi China dan dapat menyebabkan peningkatan permintaan terhadap aset yang dianggap beresiko seperti saham dan kripto. Kalau misalnya GDP dan industrial production dari China ini melebihi forecast, itu juga dapat menyebabkan pelemahan pada nilai dolar US karena investor akan mencari aset yang dianggap lebih aman ketika dia melihat GDP-nya melebihi forecast. Itu suatu negara melebihi forecast, apalagi di sini China ya termasuk ekonomi pengganggu terbesar dan terkuat dari US. Nah, satu lagi deh kita amin deh. Kalau kita ngomongin ekonomi secara global, kayaknya kita nggak mungkin lepas dari yang namanya salah satu orang terkenal ya. Bukunya sempat bestseller yaitu Robert Kiyosaki. Dia berkali-kali peringatin ke kita semua di banyak media, terlepas dari dia punya banyak agenda ya, terutama kan dia punya agenda sebagai edukator juga gitu kan, edukator finance juga. Dia berkali-kali peringatin uang fiat, terutama USD itu diambang kehancuran. Dia hampir selalu ngajak orang beli emas, beli silver, beli Bitcoin gitu kan. Ya jelas dia juga ngajak orang untuk beli properti karena memang sebenarnya esensi dari buku Rich Dad Poor Dad itu kan kita sama-sama tahu lah kalau kita bahas kepanjangan video ini. Ini juga gue lihat udah hampir 13 menit. Nah, terus juga gini. Kalau banyak orang bilang dia tuh punya agenda, punya segala, betul, dia punya agenda dan punya target tersendiri, namanya juga pengusaha, dia bisa mainin banyak media kan. Tapi sebenarnya dia juga ngomong bukan tanpa dasar kalau menurut saya. Karena kalau kita perhatiin, baru-baru ini juga ada artikel dari dailyhodl.com yang menyatakan ada sekitar 200 miliar dolar telah keluar dari JP Morgan dalam 1 tahun terakhir. Ya, simpelnya alasannya karena banyak orang takut susah narik uang cash dari bank tersebut. Ketika kemarin ya, terutama ketika mungkin banyak orang itu khawatir ketika Silvergate Bank terus Signature Bank collapse ya. Jadi banyak orang yang pengen cash out gitu. Jadi saran saya kita tetap hati-hati gitu. Tetap hati-hati, jangan FOMO dan jangan all in lah, gila gitu sudah. Walaupun videonya itu bukan video saran investasi, bukan video saran keuangan, tapi saya rasa saya tetap harus bilang kalian tetap hati-hati, jangan kemakan FOMO. Kalau ada news positif sedikit, jangan langsung gerasak-gerusuk ngambil keputusan, jangan langsung all in. Buat rencana investasi masing-masing. Jangan dengar apa kata YouTuber lain. Boleh sih dengerin, tapi sebagai saran pembanding tetap masukin, harus ada gitu yang lain-lain ya. Ambil keputusan secara matang gitu kan. Memang betul sih gini, kalau kita pikir-pikir ya, harga mayoritas kripto dan altcoin lainnya tadi juga saya singgung ya, kayak Cardano, terus tadi apalagi sih di situ yang banyak
Solana itu kan sekitar 90% dari all time high-nya ya. Artinya kalau kita beli sekarang itu potensi kenaikannya bisa ratusan persen gitu kan. Emang harganya masih sangat murah, tapi tetap buatlah perencanaan yang detail, yang matang, yang aman. Dan pakai uang dingin, pakai uang yang tenang. Pakai uang dingin supaya kita tenang gitu. Enggak turun dikit panik, turun dikit panik, turun dikit bilang kripto ponzi segala macem. Ya itu mah lunya aja yang emang enggak nggak enak gue ngomongnya. Oke. Itu aja gue rasa video kali ini gue rasa udah cukup karena kalian semua pasti pengen santai dan gue juga pengen santai dari minggu ini. Senin kita akan ketemu lagi dan gue akan coba bahas yang lain dan mudah-mudahan malam ini gue bisa upload video rekam gitu. Semoga kita cuan lebih gampang ke depannya. Mohon maaf kalau gue masih agak sedikit kikuk karena gue selama ini kalau bikin video pakai skrip dan kali ini gue nggak pakai skrip. Tapi gue rasa ya 10 video ke depan tentang edisi Ngopsa. Setelah 10 edisi gue akan lebih cair. Itu aja video kali ini. Thanks for watching.